Viewers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan kali ini saya akan membahas tentang satu pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi tentang bagaimana kita harus berdamai dengan virus corona. Ini agak nggak masuk akal. Gimana mungkin kita bisa berdamai? Tapi kalau kita cermati, ada satu, dua, banyak sekali nilai yang ingin disampaikan. Dan sepertinya akan lebih mudah kalau saya akan paparkan menggunakan kartu yang akan saya ambil dari sini. Dan sebenarnya tadi sudah saya ambil kartu ini yang muncul. Dan akan lebih gampang kalau ternyata kartu yang saya lihat ini akan saya gambarkan elemen-elemennya. Saya jelaskan satu persatu menggunakan media lukisan pasir yang berikut ini. Tampak di hari yang cerah ini ada sebuah pohon. Sementara ini sepertinya pohon yang unik, karena pohon ini berbentuk seperti huruf T. Jadi ada sebuah pohon dengan dahan yang kuat sekali. Kemudian ada batang yang lainnya yang disilangkan sehingga membentuk seperti huruf T dengan masih ada dedaunan di sekitarnya. Sepertinya memang ini disiapkan secara mendadak, tidak sempat dibersihkan, dan secara terburu-buru disiapkan untuk melakukan atau difungsikan terhadap satu kegunaan yang berikut ini. Dan saya lihat ini adalah satu kegunaan yang lumayan unik. Mungkin ini adalah sebuah hukuman, mungkin ini adalah sebuah peringatan, tetapi yang saya lihat di sini ada seseorang yang tampak tidak seperti biasanya. Dia tergantung dengan tangan terikat ke belakang, salah satu kaki digantungkan di gantungan atau frames ini tadi, sehingga dia tampak terayun secara bebas, kebingungan, dan dia tampak tidak bisa melakukan gerakan apapun kecuali satu kaki yang menggapai, melambai ke kiri dan ke kanan, dan untuk menjaga keseimbangan kaki tersebut disilangkan ke belakang kaki yang lainnya. Pemuda ini tampak diambil semua aksesorisnya sehingga menyisakan pakaian yang ala kadarnya dalam kondisi tergantung ini tadi. Biasanya posisi seperti ini adalah untuk menggantung para tahanan, tawanan, atau orang-orang yang ingin dihilangkan haknya, dan dia digantungkan di satu tempat di mana dia tidak akan bisa melakukan apapun. Nah, dalam kondisi tergantung, pemuda ini tampak kebingungan, dan dia dengan apa yang dia punya, dengan hanya satu kakinya, dia harus adjusting atau menyesuaikan apa yang coba untuk dilakukannya agar dia bisa terbebas dari ini semua. Tekanan darah mulai mengalir naik ke kepala. Karena tertarik gravitasi membuatnya menjadi pening dan pusing. Pandangan mulai kabur dan nafas pun tersenggal-senggal. Nah, satu-satunya cara agar dia bisa meloloskan tidak dengan cara yang lain, melalui sebuah cara yang pertama, dengan cara merubah sudut pandang yang dia sekarang lihat. Saat ini dia melihat semua dunia seperti terbalik, dan dia harus menyesuaikan sudut pandangnya, membuat dirinya percaya bahwa semua ini tidak seperti yang seharusnya terjadi, dan dia harus mengadaptasi ini semua menjadi sebuah kenormalan baru. Dan ini adalah kartu The Hangman, kartu yang menunjukkan bahwa kita semua dalam kondisi yang tidak diinginkan, tertawan, walaupun ada sesuatu yang masih bisa digerakkan, tetapi itu tidak membantu kita. Satu-satunya yang bisa membantu adalah mindset kita untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan dengan apa yang dipilih oleh pemerintah saat ini. Pemerintah berusaha mewacanakan untuk menghentikan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan menggantikannya dengan 5 fase pemulihan ekonomi untuk membuka kembali tempat perniagaan, transportasi, dan mulai menggerakkan roda perekonomian, tapi dengan pengawasan dan dengan pengketatan segala hal yang berurusan dengan kesehatan dan protokol keamanan COVID-19. Sepertinya ini adalah sesuatu yang memang harus ditempuh dengan kondisi yang terpaksa. Ini semua membuat kita harus mengadaptasi satu hal normal yang baru atau new normal dengan sesuatu yang harus kita memang
lakukan dengan berhati-hati. Kaki yang terbebas ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita masih bisa berusaha, masih bisa bergerak, tetapi pergerakannya tidak boleh sedemikian liar sehingga akan membuat kita semua menjadi kehilangan nafas karena dalam kondisi tergantung, jatuh, atau sampai dilihat oleh orang-orang yang menginginkan kita tidak bisa melepaskan diri kita ini nanti. Dan ini harus tetap dilakukan dalam kondisi apapun itu. Memang ini adalah sebuah keterpaksaan. Memang ini akan mengandung sebuah bahaya. Tetapi ini harus dilakukan agar kita masih bisa selamat. Mungkin orang akan bertanya, ini akan menambah korban. Ini akan hanya menambah bahaya. Tetapi jika terus kita lakukan seperti ini, bahaya yang lebih besar lagi akan mengintai. Kita tidak tahu kapan vaksin akan ditemukan secara pasti, kecuali kita memang mengerjakan ini sendiri. Ada hal-hal tertentu yang mungkin sudah mulai ditemukan, seperti plasma darah, dan juga hal-hal yang lainnya. Tetapi itu semua pun harus diuji cobakan terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya kita harus mulai memikirkan kerugian yang akan terjadi jika kita terus melakukan seperti ini dengan tidak melakukan apapun. Ada sebuah ilustrasi yang mungkin menggambarkan ini semua. Saya pernah mendengarkan sebuah cerita tentang sebuah kapal selam yang kemudian di tengah peperangan, tiba-tiba setelah sebuah peperangan yang sengit, dia akhirnya menukik jauh ke dalam menuju ke sebuah kedalaman yang mereka tidak ketahui. Di dalam kapal selam tersebut ada 150 orang kru dan satu kapten yang harus menentukan ini semua. Kapal selam itu terus menukik dan hanya ada satu cara untuk naik ke atas, adalah dengan menghemat bahan bakar untuk membuat tenaganya agar bisa naik ke atas. Menghemat bahan bakar adalah dengan cara mengurangi pemakaian oksigen yang ada di dalam kapal selam tersebut. Caranya adalah dengan memperkecil jumlah pemakaian oksigen. Nah, bagaimana mungkin pemakaian oksigen bisa diperkecil? Hanya ada satu cara, adalah dengan mengurangi populasi orang atau kru dari kapal selam itu tadi. Dan untuk dibutuhkan agar bisa naik, kapten harus merelakan 50 orang untuk tidak menghirup udara tersebut. Nah, jika memang itu yang harus diambil, maka artinya 100 orang bisa diselamatkan, tapi 50 orang akan dikorbankan. Skenario yang lainnya adalah 150-150-nya, dan satu orang kapten akan terus menuju kedalaman, menuju ke tempat yang dia tidak ketahui, dan kemungkinan besar semuanya akan mati. Nah, jika kamu menjadi kaptennya, apa yang akan kamu pilih? Mengorbankan 50 orang atau ikut mati bersama 150 kru yang lainnya? Mungkin ini bukan sebuah apple to apple comparison, tetapi kondisi seperti ini sering terjadi dalam peperangan, dalam wabah, dalam bencana, dan hal kritis seperti sekarang. Kalau seandainya kamu jadi sang kapten, kira-kira apa yang akan kamu pilih? Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini akan menjadi sebuah pertimbangan ke depannya. Dan saya tidak ingin menuduh siapa-siapa, tetapi ini mungkin adalah jalan yang harus kita semua tempuh. Sampai jumpa dan salam.